Taktik bab 475. Cara baru, lalu bergerak cepat. Begitu Darwin menemukan taktik baru, Eva tidak sabar untuk mencobanya dan melepas pakaian Darwin. Dia membuka dua kancing baju Darwin secara acak, dan Darwin meraih tangannya. Dia menggigitnya dengan keras dan berkata, "Kucing liar, jangan khawatir. Tunggu sampai aku mandi, kita akan bertarung lagi." "Apanya yang harus mandi?" "Tidak usah mandi. Aku tidak bisa menunggu lagi." Eva menelan liur seperti serigala lapar dan berkata dengan tergesa-gesa, "Eva, kamu seorang gadis, jadilah pendiam." Itulah yang dikatakan Darwin. Tetapi begitu dia berbalik, dia berjalan ke kamar mandi dengan Eva di tangannya. "Kita tidak bisa menunggu. Ayo mulai lebih awal." Tidak tahu berapa lama, waktunya sudah tidak bisa diperkirakan. Pintu kamar mandi yang dirobohkan dan membuat ledakan yang membuat semuanya tenang. Cabul. Bukan Eva yang mengucapkan kata itu, melainkan Darwin. Melihat ukuran tubuhnya, bekas luka lama dan baru, semua ditinggalkan oleh Eva. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Eva adalah seseorang yang cabul. "Darwin, bukankah kamu mengatakan kamu merasa tidak enak?" Eva memberinya tatapan kosong. Dialah yang baru saja menjadi lebih kejam. Dia malu mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang cabul pada gilirannya. Darwin menatapnya dengan tajam dan berkata, "Jangan terlalu keras lain kali. Lihatlah, goresan-goresan pada tubuhnya. Luka lama belum sembuh, sudah muncul luka baru. Dan kalau begini terus, ke depannya luka di tubuhnya tidak akan pernah sembuh." "Aku tidak bisa mengendalikannya ketika aku bersemangat," kata Eva tanpa rasa malu. Dia tidak berpikir kekuatan bertarungnya begitu menakjubkan. Ketika Eva melihat bekas luka di Darwin setelah pertama kali, dia terkejut dan tidak percaya bahwa jejak itu ditinggalkan oleh dirinya sendiri. Darwin ingin sekali menggodanya. Gadis ini, dia mengerti, tetapi dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada anak buahnya. Melihat goresan pada otot-otot perut Darwin yang kuat, mata Eva bersinar, menjilat bibirnya tanpa sadar dan berkata, "Darwin, otot-otot perutmu tampaknya semakin baik dan makin baik." "Apakah otot perutku tidak terlihat dengan baik?" Darwin masih sangat senang dengan garis-garis tubuhnya. Ya, kamu memang paling terbaik di dunia ini," kata Eva. Dia ingin mencubitnya lagi. Dia memujinya pasti ada maksud lain. Apakah dia benar-benar atau hanya pura-pura? Darwin meletakkan Eva yang telanjang itu di tangannya dan berkata, "Kamu tidak buruk. Tidak jauh lebih buruk dari yang aku kira." Eva memukul Darwin dengan pukulan di punggungnya, menggigit giginya dan berkata, "Darwin, bisakah kamu benar-benar serius berbicara?" "Tidur saja," kata Darwin sambil mengambil tangan wanita itu yang bergerak tidak karuan. Eva terus meraba-raba dan dia tidak percaya lelaki itu masih stabil. Dia tidak tahu bahwa kekuatan Darwin tidak cukup, tetapi dia baru saja bertarung terlalu keras di kamar mandi, dan Darwin memahaminya dan mencoba menahan diri. Dia tidak pernah mengatakan kata-kata baik, apalagi kata-kata manis, dan bisa memahami Eva.
tetapi juga beberapa kekhawatiran canggung yang sulit dilihat. Darwin benar-benar menahannya dengan stabil. Epa sangat marah, sehingga dia menggigit Darwin dengan kemarahan. Dia pun berkata, "Darwin, apakah kamu itu babi?" Dia telah mengisyaratkan dengan sangat jelas, tapi dia masih tidak mengerti. Apakah ini yang akan menjadi masalah? "Darwin, bodoh, ayo sekali lagi," kata Epa. Itu tidak masuk akal. Darwin bajingan berpura-pura tidak tahu. Jadi Epa tidak berpura-pura terlibat dengannya. "Dasar cabul," kata Darwin tidak bergerak, dan dia hanya tersenyum. "Untuk apa secerewet ini? Mau ya mau, tidak ya sudah pergi saja. Tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu," kata Epa yakin bahwa Darwin mengerti apa yang dimaksudkannya, tetapi dia sengaja menggantungnya begitu. "Kalau begitu, ikuti saja kemauanmu." Darwin melompat sebelum kata-kata itu jatuh. Dengan segera, suara pertengkaran mereka menghilang, dan suara merdu lainnya terdengar. Sebentar-sebentar di ruangan itu, sampai berhenti di tengah malam. Terakhir kali dia berjanji bahwa dia akan mengambil langkah-langkah keamanan untuk mencegahnya hamil secara tidak sengaja. Tetapi pria itu tidak melakukannya. "Untuk apa teriak-teriak?" Darwin menyelipkannya di bawah ketiak dan menepuk punggungnya. "Kalau memang hamil ya lahirkan saja. Apa susahnya sih?" kata Darwin. Darwin tidak pernah mempertimbangkan memiliki anak sebelumnya. Tetapi jika Epa hamil, dia akan menerima begitu saja. "Jika kamu hamil, lahirkan saja anak itu, dan anak itu akan bermarga." Pada kenyataannya, ketika Epa mendengar kata-kata Darwin, hatinya terasa hangat. Epa selalu berpikir bahwa mereka hanya bisa terus bertemu di malam hari dan berpura-pura tidak saling kenal di siang hari. Bagaimana bisa dia tidak percaya oleh ucapan Darwin yang mendadak seperti itu? Meskipun dia masih sangat muda dan tidak bermaksud memiliki anak dengan sengaja, jika dia tidak sengaja mengandung, dia bersedia untuk memiliki anak. Karena orang tersebut adalah Darwin, lelaki yang ingin dia nikahi sejak kecil. "Otakmu kemasukan air. Anak kita pasti akan bermarga sama denganku. Atau mungkin kamu ingin mencari ayah tiri lainnya?" Epa pun berkata, "Ayah tiri tidak membutuhkannya kalau ayah kandung dan aku memiliki orang lain untuk dipilih." Darwin berkata lagi, "Epa, jika kamu berani mengacau, aku akan mematahkan kakimu." Epa pun menjawab, "Sebaiknya kamu rawat kakakmu, supaya dia tidak mencari masalah, atau tidak aku akan menghabiskannya." "Jangan khawatir, saudaraku kenal orang. Kalau bukan kamu, dia tidak akan mau," jawab Darwin. "Dasar cabul," kata Epa. Kali ini Epa yang tidak pernah malu pada dirinya sendiri. Dia tersipu ketika mendengar kata-kata Darwin. Darwin pun tertawa dengan buruk dan berkata, "Wajahmu memerah." Epa meninju dada Darwin. "Aku juga seorang wanita. Normal bagiku ketika merasa malu." "Apakah kamu perempuan?" Tiba-tiba Darwin tertawa ceria. "Ya, apakah kamu yakin kamu itu seorang wanita?" Epa menggigit 2 gigi harimau kecil dalam kemarahannya, membalik dan mengendarai Darwin, lalu mengubur kepalanya di depan dadanya. "Bajingan bau. Kalau aku bukan seorang wanita,
Kau baru saja berhubungan dengan seorang pria. Darwin tertawa dan berkata, menggigit lagi. Apakah kamu ini seekor anjing? Dia mengutuk Eva di mulutnya, tetapi Darwin memandang Eva dengan lembut. Dalam kehidupan ini, ada seorang gadis liar yang mau menemaninya. Menemaninya untuk membuat masalah. Menemaninya untuk menyelesaikan semua jenis gerakan sulit.